Inilah 14 pemain keturunan yang dipanggil Sinteyong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir minta timnas Indonesia jangan remehkan Filipina. Mereka punya pelatih dari Belgia, kata Erick. Dan Hernando siap balas kekalahan saat melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut kami akan coba rangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda. Ya, sebanyak 14 pemain keturunan berpotensi dipanggil Sinteyong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di SUGBK pada 6 dan 11 Juni nanti. Pemain-pemain ini diprediksi dipanggil mengingat sudah menjadi langganan skuad Garuda. Ya, sebelumnya Sinteyong kesulitan mengumpulkan para pemain terbaiknya dalam satu skuad karena berbagai alasan, salah satunya adalah cedera. Ambil contoh di FIFA Matchday Maret kemarin, saat itu Elkan Baggett dan Jordi Amat tidak bisa bermain karena sedang cedera. Kemudian di laga kedua di Hanoi, jumlahnya bertambah karena Ivar Jenner dan Rafael dilanda sakit. Untuk laga melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni, Sinteyong dijamin full senyum karena area pemain terbaiknya bisa dipanggil. Setidaknya ada 14 pemain keturunan yang bisa dipanggil untuk laga melawan Irak dan Filipina. Mereka adalah Rafael Struijk, Jordi Amat, Justin Hubner, Martin Paes, Jay Itzes, Semi Patinama, dan Sandy Wallace. Kemudian lanjut ada Jens Raven, Kelvin Verdong, Tom Heyi, Ragnar Ratmangun, Nathan Choyon alias Mas Tejo, dan Elkan Baggett, lalu ada Ivar Jenner. Dan dari 14 nama tadi, 3 di antaranya masih belum sah untuk memperkuat timnas Indonesia, seperti Kelvin Verdong dan Jens Raven yang diharapkan bisa mengambil sumpah WNI pada bulan ini. Setelah itu keduanya dapat mengambil bagian melawan Irak dan Filipina. Sementara Martin Paes, keabsahannya untuk memperkuat timnas Indonesia masih harus dibuktikan di pengadilan arbitrase olahraga atau CAS. Ya, harapannya pemain-pemain tadi bisa bermain sebab timnas Indonesia membutuhkan hasil maksimal demi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejatinya timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan dari 2 laga sisa untuk memastikan tempat di babak ketiga. Namun memang kalau sanggup menggilas Irak dan Filipina, maka timnas Indonesia berpotensi naik 7 peringkat lagi di ranking FIFA, tepatnya dari posisi 134 ke 127 dunia. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta timnas Indonesia untuk tidak pernah meremehkan Filipina menjelang bentrok di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di atas kertas, timnas Indonesia tentu diprediksi bisa meraih hasil yang maksimal. 3 poin paling berpeluang didapat saat bersua dengan The Azkals, apalagi timnas Indonesia terus mendapatkan prestasi yang membanggakan usai lolos ke babak 16 besar Piala Asia dan mengalahkan Vietnam 2 kali secara beruntun. Ya, meski begitu Erick Thohir meminta anak asuh Sinteyong untuk tidak meremehkan Filipina. Seperti diketahui, Filipina baru saja menunjuk pelatih asal Belgia Tom Saintfiet sebagai juru racik taktik yang baru. Jangan anggap remeh Filipina ya. Mereka sudah mengambil pelatih dari Belgia. Mereka juga merekrut pemain Filipina yang berkarir di luar negeri. Jadi kita jangan jumawa dan siapkan tim terbaik, kata Erick. Dan masih menurut Erick, timnas Indonesia tidak boleh tersandung karena meremehkan lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi kalau lolos ke babak ketiga, kans untuk Garuda terbang tinggi dan merebut tiket Piala Dunia bisa saja terwujud. Ya, kabarnya Sinteyong akan mulai mengumpulkan pemain untuk pemusatan latihan atau TC pada akhir Mei mendatang. Sementara itu, kiper timnas Indonesia Hernando Ari Sutaryadi harus kebobolan 2 kali ketika melawan Irak pada perebutan juara ketiga Piala Asia belum lama ini. Hernando ternyata ingin membalas kekalahan itu dengan menundukkan Irak pada level senior dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Hernando Ari hampir pasti akan menjadi pilihan utama bagi Sinteyong dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 6 Juni nanti. Apalagi pemain naturalisasi Martin Paes sampai kini masih belum pasti apakah bisa memperkuat timnas atau tidak nantinya.
Kiper Persebaya itu yakin bisa mengalahkan Irak, pasalnya kekuatan timnas bertambah solid dengan bergabungnya 3 pemain kelas Eropa, yakni Jay Itzes, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun. Dan saat ini Indonesia menempati peringkat kedua klasemen grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan perolehan 7 poin dari 4 pertandingan, dan di posisi pertama ditempati Irak yang sudah pasti lolos ke babak ketiga kualifikasi. Tim Garuda tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk mendampingi Irak ke babak selanjutnya. Ada 2 laga tersisa yang seluruhnya berstatus kandang, yakni 6 Juni melawan Irak dan tanggal 12 melawan Filipina.